Ya, selamat sore teman-teman, apa kabar? Sore ini Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Jujur ya teman-teman ya, kalau saya kemarin ambil ya ngajar di Duta Tunas Global Depok yang sekolahnya saya lihat kemarin, bulan ini saya sebenarnya udah nerima gaji pertama. Dan bulan ini juga sebenarnya saya udah pindah ke Depok akhir bulan nanti tanggal 29, karena lumayan gajinya untuk sewa di Samasta Mahatta Margonda. Tapi apa daya teman-teman, ya I make my life went down ya, karena pada waktu itu gue blunder karena gue nggak baca waktu itu, waktu gue masih apply dengan kedutaan Australia itu, nggak baca 4 minggu setelah lowongan ditutup. Nah, gue terkecohnya itu dengan tambahan 3 minggu setelahnya gitu. Jadi ternyata at the end of the day lamaran saya nggak diterima atau ditolak. Nah, tambah lagi sekolahnya juga nunda punya guru native untuk semester ini sampai Januari paling nggak. Ya udah, tambah pusing saya. Jadi harusnya bulan ini saya pindah ke Depok tanggal 29 Oktober. Nggak tahu, tapi kalau seandainya bulan ini Oktober saya pindah ke Depok pun juga berapa lama ya kan saya nggak tahu. Paling nggak sih sampai Agustus. Kalau 10 bulan ya, Agustus 2026. Dan itu memang gue nanti di kosan sendiri, puasa sendiri, dan gue putus untuk nggak pulang pas mudik nanti. Pengen menikmati suasana baru aja di Depok gitu. Lebaranannya kalau nggak di sekitaran kosan ya paling kita ke Kubamas. Kubamas dari Margonda masih lumayan lah. Dan itu di daerah Limo teman-teman. Limo ini Cinere, Depok gitu. Ya, itulah hidup teman-teman. Kita nggak tahu sih. Dan itulah juga dinamika dunia kerja. Kadang-kadang kita nggak diberitahu sama HRD atau departemen SDM alasan lamaran kita ditolak itu seperti apa. Dan tahu nggak, udah banyak banget lamaran yang saya kirim, but semuanya ditolak ya. Padahal S1 udah ada, terus kemampuan. Nah makanya itu saya bilang kayaknya saya kurang satu gitu loh, modal buat bisa keterima. Ordal teman-teman, itu yang saya nggak ada. Ordal, orang dalam, itu yang nggak ada. Maklum lah, karena namanya saya koneksinya terbatas teman-teman. Saya akui aja, koneksi saya itu memang terbatas gitu. Oke, welcome back teman-teman. Jadi sampai di mana tadi kita cerita ya? Ya, jadi cuma satu doang yang gua nggak ada kalau mau kerja di sini. Ordal. Sekarang tuh di mana-mana kalau mau kerja harus pakai ordal. Gua di embassy jujur nggak punya ordal. Kalaupun ada, itu pun di akun LinkedIn gue yang lama yang di hack. Dan sampai sekarang belum dibalikin lagi, dan gue belum bisa ngaksesnya. Akun LinkedIn gue yang lama, yang gede, akun LinkedIn gue yang gede, belum bisa keakses. But it's fairly okay ya. Ada gue koneksi dengan kedutaan tapi sekedar di LinkedIn doang. Itu satu. Yang kedua ya, itu satu. Yang kedua teman-teman, sekarang ini apa ya, orang tuh kayak apa-apa tuh semua pakai ordal teman-teman. Bahkan sampai sekelas, maaf kata ya, kita dapat kursi di bus akap aja
Ada yang bahkan sampai pakai ordal, teman-teman. Pakai ordal, dipesenin dan dibayarin. Itu kan privilege yang luar biasa loh sebenarnya. Tapi kalau saya sih jujur ya, itu out of context. Itu konteksnya udah lain. Kalau saya tuh gini teman-teman, kalau saya itu lebih suka kalau konteksnya kerja itu adalah orang masuk kerja karena memang dia mampu, karena memang dia punya keahlian, punya kemapanan, punya kecakapan, punya kemahiran, punya kefasihan gitu loh. Makanya saya bilang, saya lebih mengapresiasi orang yang masuk kerja itu dengan usahanya sendiri, bukan pakai ordal, teman-teman, bukan pakai koneksi. Ya walaupun kayak saya ini, lamarannya udah dikirim dari sekian tahun, ditolak terus. Coba lagi ditolak lagi, coba lagi ditolak lagi, coba lagi ditolak lagi, coba lagi ditolak lagi. Bagi kirim lagi, tolak lagi, kirim lagi, nggak ada satupun yang keterima. Karena kita tahu sendiri kan, perusahaan-perusahaan ini kan memang memiliki policies-nya masing-masing dalam hal perekrutan tenaga kerja, atau simply memang mereka lagi nggak butuh tenaga kerja baru. Jadi ibaratnya benar yang dibilang salah satu HR, mereka ikut job fair hanya karena formalitas semata, satu. Yang kedua, mereka buka loker di situs-situs kayak sekelas Jobstreet atau apapun itu mungkin cuma sekedar formalitas doang. Bisa jadi, karena sebenarnya they don't need new workers. Bisa jadi ya, they don't need new workers. Mereka nggak butuh employers baru. Sebenarnya bisa jadi. Berarti naruh itu cuma sekedar formalitas doang. Berarti I got crap dong. Kalau kayak gitu, sayang aja kalau seperti itu kan. Kalau cuma sekedar formalitas doang agar kelihatannya punya nilai sosialnya kayak gitu, saya rasa sih itu saya kecewa banget sih. Jujur aja. Makanya kenapa banyak lamaran-lamaran saya yang decline terus menerus gitu ya. Tapi itulah hidup teman-teman. Kalau nggak begitu mah saya jadi nggak belajar teman-teman. Kalau tiap apply keterima, tiap apply keterima, kapan saya belajar hidupnya gitu. Paling nggak harus ada yang, paling nggak dengan kayak gini mungkin saya punya satu PR yang belum saya selesaiin barangkali ya. Upgrade teman-teman. Bisa jadi mungkin saya belum upgrade ya, karena saya juga bertanya apa yang harus saya upgrade gitu. Sementara psikologis saya Kak Seto sibuk banget dengan segala kegiatannya. Jadi susah buat saya temuin psikologis saya gitu. Jadi ya saya bingung sebenarnya apa yang harus saya upgrade gitu. Soalnya di sini tuh semua butuh uang. Kita mau punya sertifikasi BNSP aja itu bayarnya gak sedikit teman-teman. Wah, ini ada medical check up lagi. Paling gak konteks saya deh, saya perlu misalkan saya mau CPS, Certified Public Speaker, atau CPPS, Certified Professional Public Speaker. Maaf kalau saya pakai New Zealand accent ya. Itu bayar teman-teman, dan bayarnya nggak sedikit. Itu aja. Setiap sertifikasi yang di-issued oleh BNSP,
atau lembaga sertifikasi profesi yang lain, atau sertifikasi BNSP lah ya. Kita garis besarnya sertifikasi BNSP aja deh ya. Kalau kita mau certified, mendapat sertifikasi BNSP itu nggak sedikit biayanya, dan belum tentu juga. Saya bukan skeptis ya, saya bukan skeptis terhadap diri saya sendiri ya, tapi belum tentu juga keterima di sini. Taruhlah misalkan saya ikut kursus sertifikasi CELTA. Tahu CELTA nggak? Certification of English Language Teacher for apa gitu, A-nya lupa. Itu ada di Bangkok, Thailand kalau offline-nya. Dan itu bisa ya untuk itu standar, karena dia di-issued langsung oleh Universitas Cambridge. Nah, di atasnya ada Delta, teman-teman. Ada diploma. Ada Delta, Diploma of English Teaching apa gitu, lupa. A-nya lupa saya. Ada Delta, ada CELTA, ada Delta. Itu di-issued langsung oleh Cambridge. Dan itu di atasnya TEFL dan TESOL. TEFL tau gak apa? TEFL tau gak apa? Teaching English as a Foreign Language. Atau TESOL, Teaching English as Secondary Language. Dua-duanya sebenarnya sama aja. Cuma di atas keduanya ada namanya CELTA, Certification of English Teaching apa gitu, lupa saya A-nya. Dia itu bayar, teman-teman. Yang online saya kemarin terakhir bayar, itu cek itu 1 jutaan ke atas bayarnya. 1 juta ke atas. Ya, 1 juta ke atas gitu. Jadi bayar semua, jadi mahal, teman-teman. Mahal gitu. Lah, saya kalau mau kursus English lagi di EF, English One Adults ya, itu last 2 tahun. Kalau saya mau fluent banget, itu butuh waktu 2 tahun. Dan itu bisa puluhan juta habis. It's very expensive, definitely expensive, teman-teman. Jadi gimana kejangkaunya? Belum, teman-teman, belum kejangkau. Padahal ya nolong dikit doang kalau keterima kerja itu, nolong dikit doang. Jadi sekedar pegang ijazah S1 gak cukup rupanya. Orang banyak yang pegang ijazah S1 tapi end up macem-macem gitu. Ada yang still unemployed kayak saya, ada yang jadi ibu rumah tangga kayak mama saya, ada yang jadi bapak rumah tangga, ada yang jadi pekerja migran di luar negeri, dan sebagainya. Because we don't have any opportunities to do a properly job here. Kemarin baru dibuka program magang nasional, tapi saya nggak lolos ke pendaftarannya. Mungkin ada overage barangkali. Padahal kita tahu sendiri, Menteri Tenaga Kerja larang untuk diskriminasi. Tapi ternyata it's all only biggie talkie. Ya, kalau di Indonesia ini, kalau pejabat gak jago biggie talkie, ya nggak bakalan selamat. Lihat Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan biggie talker, bukan biggie talkie ya, bukan. Tapi cleany talkie ya. Dan itu kenapa beliau dimusuhin. Beliau banyak nggak disukain sama orang. Termasuk dari partai yang saya simpatik banget, apa, PDIP. But it's okay, itu namanya pengawasan, wajar. Ya, namanya pengawasan, wajar. Namanya kita masih terbiasa dengan pola yang lama, masih terbiasa dengan pola yang ya garbage spending.
limpahkan semua ke tempat pembuangan akhir sampah, garbage spending itu, pasti ada yang marah. Makanya teman-teman, kalau nggak jago biggie talkie, lo nggak bakal selamat jadi pejabat di negeri ini. Nggak bakal selamat. Sebab apa? Kalau lo mau jadi pejabat di sini, di Indonesia, paling nggak satu modalnya, biggie talkie. Lo cuma modal ngomong doang. Modal ngomong doang udah, it's okay, you're safe. Just do biggie talkies. Yeah, but because the publics are ignorance. Orang masa bodoh amat. Oh, mau kinerja bagaimana ya? Just do biggie talkies. Ya, and less actis, itu aja. Kalau mau survive jadi pejabat di sini, you must master biggie talkie, teman-teman. Biggie talkie. Jangan biggie acti. Kalau biggie acti, lu nggak bakal selamat jadi pejabat di negeri ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.